Butuh itu ketika kita sudah melakukan suatu akmalu atau pekerjaan. Dari pekerjaan ini tadi kita niati kanti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu yang seperti apa? Coba kita rinci. Lillahi ta'ala fi dhahiriyah, lillahi ta'ala fi batiniyah. Di lillahi ta'ala itu ada yang bersifat dhahiriyah, ada yang bersifat batiniyah. Jadi ada yang bersifat dhahiriyah, ada yang bersifat batiniyah. Lillahi ta'ala yang bersifat dhahiriyah, daripada kita melaksanakan suatu akmalu, dari akmalu ini tadi kita bersyahadat atas adanya Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya pengajian-pengajian seperti ini tuh bisa dikatakan terlalu sensitif, tapi jikalau tidak dikaji, orang itu tidak akan pernah mengetahui itu daripada amalu fi dhahiriyah. Di amalu fi dhahiriyah itu tadi kaya dini ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita memasak nasi. Dari memasak ini tadi kita harus lillahi ta'ala. Kenapa? Proses Allah menjadikan suatu kejadian daripada beras menjadi nasi, otomatis yang kita saksikan satu keberadaan air, keberadaan api, dan keberadaan daripada beras yang akan kita makan. Daripada kesaksian ini tadi kita harus bersaksi adanya Allah, bukan adanya selain Allah. Maka di saat kita melakukan suatu amal itu bisa dikatakan kudus ketika kita sudah menyampaikan bahwasanya rasa ini sudah bertemu dengan adanya Allah, dengan bersaksi adanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil azim ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebuah itu yang Bapak. Hajatina wa hajatakum min khair wa barakatuh. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Iki ngaji malih pembahasan tentang bagaimana kita akan melakukan suatu kegiatan yang di situ bisa disebut sebagai akbudu. Di akbudu itu ketika kita sudah melakukan suatu akmalu atau pekerjaan. Dari pekerjaan ini tadi kita niati kanti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu yang seperti apa? Coba kita rinci. Lillahi ta'ala fi dhahiriyah, lillahi ta'ala fi batiniyah. Jadi lillahi ta'ala itu ada yang bersifat dhahiriyah, ada yang bersifat batiniyah. Jadi ada yang bersifat dhahiriyah, ada yang bersifat batiniyah. Lillahi ta'ala yang bersifat dhahiriyah, daripada kita melaksanakan suatu akmalu, dari akmalu ini tadi kita bersyahadat atas adanya Allah.
Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya pengajian-pengajian seperti ini tuh bisa dikatakan terlalu sensitif. Tapi jikalau tidak dikaji, orang itu tidak akan pernah mengetahui a'budu daripada amalu fi dohiriyah. Jadi amalu fi dohiriyah itu tadi, kaya kaya dene ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita memasak nasi. Dari memasak ini tadi, kita harus lillahi ta'ala. Kenapa? Proses Allah menjadikan suatu kejadian daripada beras menjadi nasi. Otomatis yang kita saksikan satu keberadaan air, keberadaan api, dan keberadaan daripada beras yang akan kita masak. Daripada kesaksian ini tadi, kita harus bersaksi adanya Allah, bukan adanya selain Allah. Maka di saat kita melakukan suatu amalu, itu bisa dikatakan abudu ketika kita sudah menyampaikan bahwasanya rasa ini sudah bertemu dengan adanya Allah, dengan bersaksi adanya Allah. Jadi adanya nasi, adanya beras, adanya air, dan adanya api, semuanya cuma di dalam cerita saja. Pada hakikatnya, siapa yang menjadikan adanya cerita, yaitu yang maha ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita itu melakukan suatu amalu yang bersifat lillah, maka di saat itulah kita bersaksi adanya Allah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan yang selanjutnya itu kita bersaksi adanya Allah yang bersifat a'malu, yang bersifat batiniyah. Adapun rasa, terus adapun sesuatu hal yang kita yakini, adapun yang kita rasakan dan merasakan, pada hakikatnya semuanya itu bersifat membuktikan keberadaan. Jadi ketika sudah membuktikan keberadaannya, maka yang kuasa membuktikan adanya adalah Allah itu sendiri. Maka secara batiniyah kita asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada hakikatnya apapun yang kita saksikan, apapun yang menyaksikan, apapun daripada keberadaan daripada kita, ini pada hakikatnya satu wujud yang sama, itu wujud Allah ilahi rabbi. Itu namanya a'budu yang bersifat dohiriyah. Jadi ketika dohir dan batin ini sudah disatukan menjadi satu kesatuan yang lengkap dengan somatnya Allah, dengan komplitnya Allah, maka Allah sifatnya dohir dan batin. Ketika Allah sudah bersifat dohir dan batin, dan kita sudah a'budu di dalam sifat lillahnya, di dalam dohir dan batinnya, maka dohir dan batin itu tinggal sifat. Karena wujud daripada dohir dan batin adalah pada hakikatnya adalah wujudnya Allah itu sendiri. Maka jawaban yang pas adalah la ilaha illallah. Itu baru dikatakan a'budu yang bersifat dohiriyah, a'budu yang bersifat batinnya. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Gusti Allah tidak menjadikan jin dan manusia cuma satu untuk beribadah kepada Allah atau untuk a'budu kepada Allah ilahi rabbi. Itu proses daripada bagaimana kita melaksanakan suatu a'budu. Daripada skill-skill ini tadi yang kita lakukan, itu ada beberapa contoh di dalam kita melakukan suatu a'budu yang bersifat syariah. Seperti halnya kita melakukan sholat. Syarat sahnya sholat itu seperti apa? Terus arkanus sholatinya itu seperti apa? Itu harus dipahami. Ketika sudah kita memahaminya, maka di dalam skill-skill, di dalam bagian-bagian daripada sholat ini tadi, maka pasti ada a'malu yang bersifat dohiriyah, ada a'malu yang bersifat batiniyah. Dari berbagai macam skill ini tadi, dari bagian ini tadi a'malu dohiriyah dan a'malu fi batiniyah ini tadi, maka wajib lillahi ta'ala. Dari lillahi ta'ala ini tadi, maka terjadi yang namanya a'budu. Jadi a'budu itu apa? Ketika kita itu sudah melaksanakan suatu perintah Allah, dari perintah Allah ini kita kembalikan suatu
a'malu yang namanya lillah. Ini tadi namanya a'budu. Contohnya kita melakukan suatu bacaan di dalam melakukan sholat. Kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, maka yang diangkat adalah tangannya Allah. Dan dirasakan dengan segala kebenarannya bahwasanya yang kuasa mengangkat tangannya Allah adalah Allah itu sendiri. Maka asyhadu alla ilaha illallah. Terus setelah kita mengangkat tangan, maka kita niat kelawan ati, kelawan dawuhe ati, kelawan kaulnya ati. Niat ingsun salat fardu duhur petang rakaat kalih madhep kiblat fardhu lillahi taala di dalam niatan yang bangsa batiniyah, maka la haula wala quwata illa billah. Kita kembalikan bahwasanya yang kuasa kalam dan mengalamkan adalah Allah. Maka bahwasanya keberadaan daripada niat kita di dalam hati adalah karena pertolongan Allah. Dari pertolongan Allah ini tadi kita bersaksi atas adanya Allah. Maka pada hakikatnya yang kuasa menolong adalah yang bersifat wujud. Yang wujud itu adalah Allah. Maka ini a'budu kang bangsa niat tadi kita kembalikan kepada Allah. Maka tiada niat kalau Allah tidak menjadikan. Keberadaan daripada niat karena keberadaan Allah itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah, maka di dalam pembacaan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam cerita. Padahal pada hakikatnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Fatihah itu adalah kalamullah. Bagaimana kita a'budu di dalam Al-Fatihah ini? Ketika kita sudah melakukan suatu pembacaan daripada surat Al-Fatihah, maka dari a'malu kang bangsa dohiriyah ini tadi, kita kembalikan kepada Allah dengan lillah, bahwasanya ini yang kalam adalah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, ini yang kalam adalah Allah. Ketika yang kalam sudah Allah, maka pada hakikatnya manusia tidak kalah. Maka pada hakikat yang membaca Al-Fatihah mungkin bisa disebut manusia, tapi yang kalam di dalam surat Al-Fatihah adalah Allah itu sendiri. Maka asyhadu alla ilaha illallah itu namanya kita menghadap Allah. Daripada a'budu kita membaca surat Al-Fatihah, a'budunya terletak pada a'malu yang dililahkan. Maka pada hakikatnya ketika Al-Fatihah ini dibaca, inilah kalamullah Allah, inilah Allah yang berkalam, Allah yang berkata. Karena al-kalamu dan yang kalam itu Allah. Maka tiada yang akan menyamai Allah ketika Allah sudah menjadikan suatu kalam. Maka tiada yang kuasa menjadikan kalam selain Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di dalam dohiriyah a'budunya terletak kepada lillahnya bahwasanya ini adalah kalamullah dan Allah lah ini yang berkalam. Di dalam sifat rasa a'budu yang bangsa dohiriyah, a'malu sing bangsa dohiriyah, ini tadi akan langsung masuk di dalam a'malu sing bangsa batiniyah. Dari rasa, dari pemaknaan, dari maksud daripada surah Al-Fatihah ini tadi. Kita maksudkan cuma kepada bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya yang kuasa menyampaikan suatu rasa dan merasakan. Dan yang menyampaikan suatu hidayah dan dihidayahkan adalah Allah itu sendiri. Maka pada hakikatnya keberadaan daripada rasa dan merasakan daripada dumateng Allah saya menyembah dan dumateng Allah saya meminta pertolongan, bahwasanya semua itu terletak kepada a'malu kang bangsa batiniyah, dan di situ wajib dan lilahkan karena semuanya adalah keberadaan Allah itu sendiri. Adapun manusia yang merasakan cuma ada di dalam cerita saja, dan cerita itu tadi wajib kita kembalikan kepada Allah dengan lillah. Tuh, ketika sudah seperti itu, kita lanjutkan yang selanjutnya, kita membaca surat-suratan. Disunahkan kita membaca surat-suratan. Kenapa? Ketika kita melakukan surat Al-Fatihah termasuk bagian dari arkanus sholat, maka kita membaca surat-suratan. Dari setelah kita membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad dulu melakukan hal seperti itu. Nah, kita tinggal mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad. Hukumnya sunnah. Daripada kesunahan ini tadi, kita melakukan suatu amalu yang bersifat dohiriyah. Rupanya apa? Wajahnya apa? Wajahnya kita membaca surat-surat daripada Al-Qur'an.
Al-Quran. Daripada batiniah yang kita terima bahwasanya seluruh tujuan daripada keselamatan daripada ahlu sunnah wal jamaah yang kita lakukan, kita mengikuti aturan Muhammad Rasulullah, disitulah kita wajib lillah. Jadi butuh yang kita lakukan adalah bahwasanya ketika kita sudah melakukan suatu kesunahan yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka lillahnya terletak keselamatan kita terletak kepada kuasa Allah itu sendiri. Ilahi Rabbi. Nah, daripada proses dari akmalu ke akbudu ini tadi, di sini kan ada sikon-sikon atau alam-alam yang berbeda. Yang satunya alam akmalu, yang satunya alam akbudu. Jadi alam akmalu itu yang itu tadi. Ketika kita berbicara dengan orang yang bersifat alamnya yang ditempatinya itu alam akmalu, yo awak dhewe iki lak gak kerja ya gak kate itu duit. Lah gak itu duit ya ora kate iso dadi apa-apa, ora kate itu apa-apa. Ya repot apa dibingung. Karena apa? Dia berbicara terletak kepada alam akmalunya. Karena dia itu berkeyakinan kepada prinsip di dalam suatu wasilahnya saja, jalannya saja. Bukan terletak kepada alam akbudunya. Kalau sudah nyampe kepada alam akbudunya, dari alam akmalu tadi dikembalikan kepada Allah dengan niatan lillah, maka yang ada cuma adanya Allah. Ketika orang sudah bersaksi adanya Allah dan menyaksikan kekuasaan Allah dengan segala kesaksiannya yang sempurna, maka pada hakikatnya ketika dia sudah menempati alam akbudu, maka dia sudah pikiran ini sudah berhenti. Kenapa? Sudah tidak ada. Yang ada cuma sifat pasrahnya saja kepada Allah. Alah Gusti Allah datene aku mangan ya. Ya tetep mangan ae. Wong donya iki lho tak Gusti Allah. Sing ngatur donya iki Allah, duduk menungso. Sing ngolak-ngalik donya iki Allah, duduk menungso. Dadi sing ngomong donya iki ya Allah, duduk menungso. Ketika sudah nyampe kepada abudunya, dia cuma bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah. Ketika dia sudah meletakkan segala sesuatu hal yang dia kuasai dengan keberadaan kekuasaannya Allah, maka apa yang dia lakukan pada hakikatnya ya yang dilakukan adalah itu tadi, melepaskan segala kekuasaan dan dikembalikan kepada Allah. Apa yang dirasakan cuma ada keberadaan Allah itu sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu, manusia-manusia seperti ini sudah meletakkan dirinya kepada alam akbudunya. Nah, tujuan daripada Allah perintah bahwasanya Allah tidak menjadikan jin dan manusia untuk akbudu. Karena Allah bertujuan supaya manusia ini mendapatkan suatu kehidupan dan kematian yang tenang. Kenapa? Keyakinannya atas Allah ilahi Rabbi. Jadi sudah tidak memandang apapun selain Allah. Bojo loro ya sing dadene bojoku loro iki ya Allah. Sing dadene waras ya Allah. Lha sing dadene aku mangan ora mangan ya Allah. Sing dadene aku ngene ngono ya Allah. Wis pokoke apa jare Allah. Lah, orang mengatakan seperti ini itu gampang, meletakkan dirinya kepada abudunya itu sulit. Orang berkata itu gampang, tapi meletakkan diri rasa ini kepada abudunya itu sulit. Kenapa? Rata-rata itu orang itu cuma mengetahui tentang pengetahuan, tidak menempati daripada pengetahuan yang dia ketahui. Ini rata-rata. Jadi orang itu banyak yang pintar, banyak yang pandai, banyak yang mengetahui sejarah, tapi dia tidak sanggup meletakkan dirinya kepada sejarah yang dia ketahui. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya sama saja seperti orang yang tidak mengetahui. Mung bedane dhek pinter omong, pinter ceramah, pandai mengatakan ini dan itu, tapi dia tidak tenang di dalam kehidupannya sendiri, sama seperti orang yang tidak mengetahui apa-apa. Kenapa? Dia tidak meletakkan daripada pengetahuannya di dalam akbudu dan apa yang dirasakan di dalam pengetahuannya.
Makanya rata-rata sekarang itu seperti itu. Banyak sekali orang yang pandai membahas tentang agama. Banyak orang yang pandai membahas tentang ilmu Allah. Banyak sekali orang yang pandai membahas tentang iman. Tapi letak daripada yang dia bahas itu akbudu, tapi dia masih menempati akmalu yang dia tempati. Jadi akhirnya yang terjadi, dia bicara cuma bicara, tidak sanggup untuk melakukan apapun. Karena apa? Dia tidak menempati apa yang dia katakan. Cara wong lah ngarani ya jarkone, ngajar gak ngelakoni. Nah, ngono kuwi prosesnya kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah akmalu sing bangsa dohiriyah dan batiniyah sudah disampaikan kepada lilahnya, maka kita wajib menempati akbudu yang kita pelajari. Sehingga ketenangan, kemakmuran, kepasrahan, kesejahteraan daripada kita ini tadi sing bangsa dohiriyah dan batiniyah, kita cuma serahkan kepada Allah ilahi Rabbi. Mudah-mudahan akan bermanfaat, bermaslahah, termasuk di dalam kita melakukan sholat, puasa, haji, ataupun amalu-amalu yang lain yang bersifat perintah syariat. Kita sesungguhnya harus bersifat akmalu ketika akmalu sudah terjadi, sudah dijadikan oleh Allah. Dari kejadian ini tadi kita wajib menyampaikan kepada akbudunya dengan jalan lillahi ta'ala. Dan ketika sudah lillahi ta'ala, kita wajib menempati apa yang kita bangun yang namanya akbudu. Dan akhirnya hati, akal, dan pikiran kita akan berhenti untuk mengabdi kepada suatu teori atau sesuatu hal yang bersifat wasilah. Kan akan menempati tempat yang bersifat hakikat daripada pengertian semua yang menjadikan langit, bumi, serta isinya adalah Allah, dan yang menguasai adalah Allah, dan yang memelihara adalah Allah, dan menjadikan ini dan itu adalah Allah. Maka saya hidup berserah diri kepada kehidupan Allah ilahi Rabbi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Jadi Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Hidup dan matiku cuma di tangan Allah, dan Allah lah yang kuasa menjadikan kehidupan dan kematian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.